Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilani Alkrantimus dengan NIM F2024-01183 dari kelas P4 jurusan S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah botani. Mari kita simak video ini. Jadi, sejarah botani farmasi adalah perjalanan ilmu yang mempelajari tumbuhan sebagai sumber obat dalam bidang farmasi. Ilmu ini berkembang sejak zaman kuno hingga era modern. Berikut adalah ringkasan sejarahnya. Pada zaman kuno, yang pertama, Mesir kuno 3000 sebelum Masehi, Papyrus Ebers mencatat lebih dari 700 jenis tumbuhan obat. Yang kedua, India, Ayurveda, Kitab Caraka Samhita dan Susruta Samhita menyebut ratusan tanaman berkhasiat obat. Yang ketiga, Cina, Senong Bengkoajing memuat data lebih dari 365 tanaman obat. Yang keempat, Yunani sampai Romawi, Hippocrates dan Dioscorides menulis tentang penggunaan tanaman untuk penyembuhan. Selanjutnya ada abad pertengahan. Ilmu pengetahuan tentang tanaman obat dilestarikan oleh ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Avicenna dalam Canon of Medicine. Biara-biara Eropa menjadi pusat pengembangan kebun obat atau herb gardens. Abad Renaissance 1400 sampai 1600 yaitu munculnya herbarium dan buku-buku botani berilustrasi atau misalnya herbarium oleh Leonhard Wunsch. Botani mulai dipelajari sebagai ilmu ilmiah, bukan hanya dari sudut pengobatan. Dan pada abad 17 sampai 18, botani berkembang sebagai cabang ilmu pengetahuan murni. Klasifikasi tumbuhan oleh Charles Linnaeus atau binomial nomenklatur membantu identifikasi tanaman obat secara ilmiah. Dan pada abad 19, ilmu farmakognosi berkembang, yaitu ilmu yang mempelajari obat alam, termasuk tumbuhan. Isolasi senyawa aktif dari tanaman seperti morfin dari opium, kina dari kulit kina, dan digitalis dari digitalis purpurea. Dan yang terakhir ada era modern. Botani farmasi digunakan dalam pencarian obat modern berbasis tanaman atau fitofarmaka, digabungkan dengan bioteknologi dan farmasi klinik untuk pengembangan obat baru dari tanaman. Jadi kesimpulannya yaitu botani farmasi telah berkembang dari pengetahuan tradisional menjadi disiplin ilmiah yang penting dalam pengembangan obat modern. Ilmu ini masih terus berkembang, terutama dalam penemuan senyawa baru dari tumbuhan. Ya, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.